Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang zakat. Kalau di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat fitrah, maka sekarang kita akan membahas tentang zakat mal ya. Teman-teman juga bisa membaca di bukunya di halaman 37. Ya, oke teman-teman, zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta ya teman-teman. Nah, ini zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang kita miliki jika telah mencapai nisab ya, telah mencapai nisab. Ya, nisab itu adalah jumlah minimal harta untuk dikeluarkan zakatnya. Contohnya nih, misalnya harta kita adalah emas ya teman-teman. Berarti jumlah minimalnya yang bisa kita keluarkan zakatnya adalah sebanyak 85 gram emas ya. Dan perhitungannya itu diukur selama 1 tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun itu kita mempunyai emas, kita menyimpan emas sebanyak 85 gram ya, maka itu sudah mencapai nisab ya, atau batas untuk dikeluarkan zakatnya ya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan untuk menzakati harta kita, emas kita itu, yaitu sebanyak 2,5% ya. Nah, contohnya kalau di sini harga emas per 1 gram adalah 400.000 ya, berarti hitungannya adalah 85 gram dikali dengan harga emas 1 gram sama dengan, kalau harga emasnya 1 gram 400.000, maka dikali 85 gram jumlahnya adalah 34 juta rupiah. Nah, yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta rupiah ini. Berapa? Yaitu 2,5% dikali dari 34 juta adalah 850.000. Nah, untuk menentukan harga emas berarti mengikuti harga emas saat ini. Mungkin sekarang harga emasnya kurang lebih 900.000 sampai 1 juta. Berarti untuk sekarang kita mengikuti 85 gram dikali dengan harga emas yang saat ini ya, misal 900.000. Nah, ini berapa dikalikan hasilnya, kemudian dikali dengan 2,5% teman-teman, dikali jumlahnya ini. Nah, hasilnya di sini. Nah, hasil inilah yang kita keluarkan untuk menzakati harta kita atau emas kita. Ya teman-teman, jadi kalau teman-teman punya emas, punya harta yang dikumpulkan, yang disimpan selama 1 tahun dan mencapai 85 gram emas ini ya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya ya. Dan kalau emas, berarti emas itu emas yang disimpan teman-teman, bukan emas yang dipakai. Yang dikeluarkan zakatnya adalah emas yang disimpan, yang tidak dipakai. Adapun emas yang dipakai ya, misalnya dipakai untuk cincin, kalung ya, itu berarti tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi yang dikeluarkan adalah emas yang disimpan sebanyak 85 gram. Ini contoh untuk mengeluarkan zakat emas ya, harta emas kita. Nah, kemudian teman-teman, untuk apa sih kita keluarin zakat mal ini? Yaitu untuk membersihkan harta kita yang kita miliki ya, karena dalam harta itu ada hak fakir miskin ya, ada hak-hak orang yang tidak mampu. Kemudian syarat wajib untuk mengeluarkan zakat mal adalah, yang pertama, yang memiliki harta itu adalah orang Islam, kemudian dia sudah balik dan berakal ya, bukan orang gila. Kemudian hartanya tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nanti kita ada sebutkan harta-harta apa saja yang untuk yang bisa dikeluarkan zakat malnya. Kemudian harta tersebut sudah mencapai 1 tahun ya. Kemudian harta tersebut adalah milik sendiri, bukan hartanya orangnya teman-teman, tapi harta milik sendiri. Kemudian ini tadi poin yang ketiga adalah jenis-jenis harta yang dizakati. Yang pertama ada emas ya, emas dan perak yang disimpan. Kemudian ada uang simpanan, kemudian ada hasil usaha dagang ya, atau bekerja, pendapatan bekerja atau berdagang. Kemudian hasil pertanian dari padi, dari palawija. Kemudian ada ternak juga ya, kambing, sapi, dan kerbau. Kemudian ada barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam, dan uang emas. Nah, ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah teman-teman, untuk zakat harta sendiri dalam bentuk uang itu dikeluarkannya berapa, itu sama seperti perhitungan ini teman-teman, emas. Jadi kalau uang simpanannya
teman-teman sudah mencapai 85 gram, misalnya kita kali 85 kali 900, yaitu 76.500.000 rupiah ya. Kemudian ini dikalikan dengan 2,5%, maka hasilnya adalah 1.912.500. Nah, ini adalah zakat yang dikeluarkan dalam 1 tahun ya, atau ya dalam 1 tahun sebanyak 85 gram emas ini. Nah, kalau untuk penghasilan misalnya, kalau untuk uang misalnya zakat dagang ya, atau yang diperoleh dari hasil bekerja ya, nah ini maka yang simpanan uang selama 1 tahun ini dikeluarkan sebanyak 1.912.500 dari total setahunnya itu, yaitu 76.500.000 rupiah. Nah, kemudian ilmu yang saya dapatkan dari ceramah Ustadz Abdul Somad ya, boleh enggak, ini ada pertanyaan bahwa boleh tidak dikeluarkan, tidak menunggu 1 tahun ya. Jawabannya adalah boleh. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh ya. Jadi ketika dapat uang ya, dapat hasil hasil bekerja, hasil berdagang misalnya, mau langsung dizakati dalam 1 bulan gitu misalnya, terkumpul sebulan ya, itu silahkan dikeluarkan. Nah, kalau ini dalam 1 tahun 1.912.500. Berapa kalau mau diperbulankan ya, yaitu kita bagi 12 ini teman-teman, dibagi 12 bulan ya, berarti setiap bulannya adalah yang dikeluarkan senilai 159.375 ya. Ini dibagi 12 bulan. Nah, jadi ini untuk per bulan ya. Nah, jika mau per bulannya ini dikeluarkan segini ya, setiap bulan dikeluarin, tidak nunggu selama setahun, itu diperbolehkan ya. Nah, berarti orang yang mempunyai pendapatan setiap bulannya sekitar 6 juta, minimal 6.375.000, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya ya. Kemudian kalau dikurang dari ini ya, 6 ke bawah, berarti dia belum wajib untuk mengeluarkan zakat hartanya. Begitu teman-teman ya. Semoga dipahami. Kemudian untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat ya? Jadi sudah diterangkan bahwa ada orang yang berhak menerima zakat itu, yaitu namanya mustahik ya, mustahik zakat ya. Nah, Allah sudah menetapkan nih di dalam At-Taubah surah ke-9 ayat ke-60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, dan dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, ini kita akan jabarkan masing-masing ya. Di sini, di bawah sini, bagian sini ada penjelasannya. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang sengsara, amat sengsara hidupnya ya, tidak punya tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ada keterangan di sini yang kedua, yaitu miskin. Kalau miskin ini berbeda dengan fakir. Miskin ini dia ada penghasilannya ya, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada pengurus zakat atau amil ya, orang yang mengurusi zakat ya, misalnya di lembaga-lembaga amil zakat atau di masjid-masjid ya, itu namanya mengurusi zakat. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian poin yang keempat adalah mu'alaf ya, yaitu orang yang masuk ke dalam Islam ya, yang sebelumnya bukan Islam kemudian masuk Islam ya, imannya masih lemah. Nah, ini juga berhak untuk menerima zakat ya. Kemudian yang poin yang kelima adalah orang yang berhutang ya. Berhutangnya ini bukan sembarang berhutang, tapi berhutang yang bukan untuk maksiat ya. Jadi dan sehingga dia tidak sanggup membayarnya. Nah, misalnya berhutangnya untuk memelihara persatuan umat Islam, untuk berdakwah ya, membutuhkan biaya besar sampai dia berhutang, mempunyai hutang. Nah, ini berhak untuk dibantu dengan zakat itu. Jadi berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu untuk yang kalau di zaman Nabi itu dia mempertahankan Islam ya, orang-orang yang mempertahankan Islam pada zaman Nabi Muhammad, karena godaannya waktu itu sangat besar ya. Nah, ini juga kalau saat ini yaitu mencakup juga untuk kepentingan umum seperti orang yang mendirikan masjid ya, musola, sekolah-sekolah, rumah sakit. Nah, itu juga
berjuang pada jalan Allah ya. Nah, itu berhak mendapatkan zakat juga. Kemudian hamba sahaya atau budak yang harus dimerdekakan ya. Kemudian ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang menuntut ilmu ya, tapi terkendala dalam pembiayaan, kesulitan untuk membiayai saat dia menuntut ilmu itu. Nah, ini ya teman-teman, 8 poin yang 8 orang yang berhak menerima zakat. Ini teman-teman harus ingat ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang zakat mal, siapa saja yang berhak, apa saja syarat yang wajib seseorang wajib mengeluarkan zakat mal ya, terus jenis-jenis yang dikeluarkan zakat mal apa saja. Sekarang kita masuk ke hikmah berzakat ya. Apa sih hikmahnya kita mengeluarkan zakat ya? Zakat apa saja, fitrah maupun zakat mal ya. Jadi yang pertama itu mampu membersihkan harta dan jiwa si pembayar zakat ya. Jadi dari sifat kikir, tamak ya, rakus ya, supaya nggak jadi orang yang pelit ya. Bahwa harta yang kita nikmati, yang kita miliki ini ada hak dari orang-orang yang tidak mampu. Ya, jadi kita keluarkan dengan cara berzakat. Kemudian membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ya, kemudian mendorong manusia untuk berjiwa sosial, peduli kepada sesama. Dan yang keempat adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur, bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya ya. Karena hartanya yang tahu si orangnya itu ya. Jadi sebagai umat muslim yang baik, ketika hartanya sudah mencakup minimal untuk berzakat ya, berarti harus ia keluarkan zakatnya. Kemudian mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah ya. Jadi yang kita miliki ini semua hanyalah titipan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan oleh manusia ya, harus berbagi kita. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullahu khairan.